Dan apabila ada yang ma'rifatullah dengan cara yang cepat itu, apakah tidak sama? Atau mungkin juga sama aja kan? Nah, apabila sama, ya ibarat kita ditawari mau menggunakan jalan tol atau mau menggunakan jalan biasa, mau menggunakan mobil Ferrari atau mau menggunakan maaf ini nyebut merek ya, ya, mau menggunakan mobil yang cepat atau mobil yang biasa-biasa saja. Nah ini itu kan teman ya, untuk menjadi problem bagi kita dan sahabat-sahabat juga ya. Betul. Ma'rifat itu dengan bahasa lain ya ini sadar, karena bahasa ma'rifat itu bisa dikatakan yang paham, padahal tidak semuanya bisa mempelajari gitu ya, seakan-akan, tapi harus kita ingat bahwa dalam segala sesuatu hal itu kan memang harus berdasarkan Allah. Jadi ya apabila makrifat itu diakhirkan, wah gimana ya kan itu ya. Saya hanya bukan sekedar pengetahuan, biar dia Allah juga yang menjawab dari semuanya hafal Allah kan. Ketika tadi pertanyaan yang tadi itu makrifat itu bukan bisa cepat atau lambat, itu ya ketika ditawarkan ya kembali itu Allah yang menawarkan, Allah yang menunjukkan juga. Iya, makrifat itu tidak butuh tahunan sebenarnya, bahasa makrifat, tapi kita bahas dengan bahasa sadar. Nah, di zaman dulu orang tua kita sering mengatakan sadar dong hidupmu, jangan selalu begitu. Ini bahasa sadar ini, tapi sadar ini tidak sadar toh, tapi sadar Allah. Nah, karena misalkan sadar toh itu ya semuanya orang sadar. Ya sadar wah lapar, ya sadar lapar gitu. Betul. Nah, ya menurut pribadi saya ya dengan metode DNSA ini ya sadar Allah, semuanya akan terjawab. Saya yakin dan percaya pada Allah. Dan ini juga suatu perjalanan pribadi saya. Di sana saya belajar ini. Tapi ketika emang saya di perjalanan Allah untuk bertemu satu cara ini, konsep ini ternyata beda. Yang dicari ketemu gitu ya. Yang dicari itu tidak jelimet loh. Itu harus saya ke mana, Salatiga dulu, Boyolali dulu, langsung sing salah masuknya, sanetannya lah itu, gambarannya itu dari kaliku cukup dengan DM, 3T, maka ATP lah puncaknya. Kalau di dalam bab kajian saya yakin orang-orang yang belajar Ma'rifatullah apa ya, terakhir itu ya puncaknya itu adalah Baqobilah. Apa itu Kang Darman? Baqobilah hanya Allah yang ada, hanya Allah. Semuanya sih ya. Kalau kita emang main, sadar Allah. Nggak ada lagi selain Allah. Iya, nggak ada. Pada dasarnya, pada hakikatnya ya nggak ada selain Allah kan. Inilah ya sadar Allah. Sadar siapa Allah yang berkuasa, yang maha menentukan, yang maha berkehendak. Jadi ya buat sahabat-sahabat DNSA ya dimanapun berada, kita jangan bahasanya ya, ini yang saya hanya berbagi ya. Intinya kita punya pengetahuan yang lain ketika udah belajar di tempat lain, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ketika kita masuk mempelajari konsep DNSA ini, kita jangan pernah menyandingkan atau membandingkan, tapi kita tanggalkan. Maksud tanggal ini ya, ini tanggalkan, ini pengetahuan yang dulu, tapi marilah kita sama-sama biar Allah yang memahamkan, biar Allah yang mengasih ilmu. Ini yang tadi pertanyaan tadi ya, ini cepat ketika kita udah memahami dan dipahamkan konsep sadar Allah, Allah akan memahamkan, memberikan pemahaman. Dan itu juga ini ya, saya baru ingat sejalan juga dengan ayat yang pertama kali turun Kang Darman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah dengan Rabb yang mengajarkanmu. Iqra wa rabbukal 'allamal insana ma lam
ilmu kepada manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Ya. Nah, jadi yang mengajarkan itu sebenarnya Allah ya. Ya iya, semuanya Allah. Maka ketika kalau dalam Al-Quran kan harusnya ya bersusun rapi, ternyata yang pertama kan surat Al-Fatihah. Di situ ada suatu kandungan dan suatu tatanan atau pedoman hidup kita. Itu semuanya ada makna di balik surat Al-Fatihah itu, Pak. Ya. Sesuai dengan yang diajarkan di Indonesia, yaitu bersyukur, ya, tasbih, tahmid, takbir, itu isinya. Ya. Dan dengan konsep sadar Allah ini adalah kita sadar Allah dan lurus kepada Allah. Apapun sadar dan apapun dalam situasi apapun kita tetap lurus. Jangan sampai belok. Ya. Contoh, ini saya. Ketika saya mengeluh, orang yang tidak punya apa-apa, saya yakin tidak punya pekerjaan, apalagi tidak punya istri, ya, pasangan. Secara bahasa manusia tidak semangat hidupnya. Itu saya. Nah, ketika tidak semangat ini muncul suatu keluhan. Bahasanya simpel, gini-gini amat hidup saya, kita mati. Nah, kayak berat kehidupan ini gitu. Iya. Ini jangan sampai terjadi, ya. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal di situ ada suatu anugerah, suatu kasih sayang Allah. Ketika kita dibuat sendiri, dibuat seperti ini. Betul, sebenarnya disinilah kita harus benar-benar sadar Allah. Sadar, oh iya, Allah itu kan mau menggerakkan kita ke jalan yang lurus itu. Nah, artinya di situ makna